Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri, Persija Insight. Oke, menang kemarin, euforianya cukup, bahagia memang, susah move on, setengah mati. Gue masih terngiang-ngiang di benak gue pertandingan kemarin. Jangan khawatir, pertandingan-pertandingan berikutnya juga itu akan membahagiakan kita. Karena Persija lagi, ya salam, lagi menggila sekarang, lagi bagus banget trennya. Di video kali ini gue akan ngebahas beberapa hal menarik. Jadi gue mau kasih tahu ada strategi Persija kalau main tempo slow siapa yang main, kalau main tempo cepet siapa yang main. Ada rekor baru dari pemain Persija juga. Terus ada Persis Solo siapa yang harus diwaspadai, gimana cara mainnya, apakah kita perlu khawatir atau enggak, gue akan bahas tuntas di sini. Tapi sebelumnya, nah ini yang paling penting. Lo sholat dulu, ya nggak? Lo tinggalin gue, pause video gue, biarin gue lagi begini nih. Nah, lo pause aja nggak apa-apa ya. Lo tinggalin, sholat dulu. Kapan pun waktunya, lo nonton zuhur, asar, maghrib, jangan lo tunda. Baru balik ke sini, lo nonton gue lagi. Jadi, jangan dahulukan gue daripada sholat yang mana itu adalah kewajiban. Harus Jack. Lo cobain sholat, lo khusyuk, lo akan ngelihat perubahan dari kehidupan lo yang sangat-sangat signifikan. Insya Allah. Oke. Video kemarin gue minta like, gila luar biasa, likes-nya bagus, ratingnya bagus, bahkan YouTube sampai julukin gue si paling di like, ya salam. Jadi lu sekarang mesti like juga video gue, karena dengan lu like, ya nggak, like aja, video gue ratingnya bagus, rating di YouTube itu bagus, jadi video gue agak luas penyebarannya dan menjangkau anak-anak Jackmania yang lainnya, tanpa lu sebar. Tapi kalau lu mau share juga ke grup-grup WhatsApp Jackmania itu lebih keren lagi, gila itu namanya. Subscribe juga, tembusin 100.000 subscriber. Dikit lagi. Anak gue udah, masa bapaknya kalah? Malu-maluin. Oke. Terus gue mau kasih tau juga, gue udah buka membership. Wah, ini menarik ini. Nanti, kalaupun menghasilkan itu, seperti biasa, gue setiap matchnya gue bagi-bagi buat kalian semua. Gue giveaway untuk tiket, untuk merchandise, dan lain-lain. Jadi, lo klik aja link yang gue taruh di deskripsi. Lo join ke situ, nanti lo bisa komen. Kalau lo komen, di pinggir tulisan lu itu ada lambangnya, member baru atau member lama, ntar ada lambang-lambangnya. Terus lu bisa pakai stiker di sini. Gue udah taruh stiker Jackmania, gue udah taruh stiker Persija Day dan lain-lain. Nanti lu cobain aja, join. Nanti kalaupun ada hasilnya, itu gue bagiin buat kalian juga. Jangan khawatir. Dari Anda untuk Anda, Jackmania luar biasa. Oke, satu persatu, pelan-pelan tapi padat, insya Allah. Oke. Jadi yang pasti pertandingan melawan Persis Solo ini gue agak semangat ya. Lu jangan kaget-kaget nih. Karena gue lagi, jadi tergantung mood gue, tergantung performa Persija. Kalau Persija lagi bagus, mood gue juga bagus. Udah gitu lu juga pada apresiasi gue. Alhamdulillah, gue terima kasih. Banyak yang nge-tagin gue di Instagram. Ada yang lagi nonton sama anaknya, ada yang lagi nonton di TV sambil kerja, sambil ngejahit. Gue di-mention. Aduh, rasanya gila-gilaan itu. Keren. Terima kasih luar biasa buat kalian. Itu bikin gue happy. Gue sesederhana itu happy-nya. Oke. Tadi mana? Nah, gue lupa lagi. Emang gue kebiasaan sering lupa. Ntar. Oke. Jadi tanpa penonton. Persis. Lo kalau nonton gue lama pasti udah tahu gue sering begitu. Jadi Persis lawan Persija ini tanpa penonton. Kenapa? Karena mainnya di Sleman. Polresta Sleman ini nggak ngasih izin penonton Persis untuk datang ke kotanya untuk nonton pertandingan. Karena dikhawatirkan akan terjadi gesekan dengan warganya. Mungkin kayak gitu. Karena ya orang luar datang terus bikin macet, bikin apa, mungkin nanti menyulut emosi, bisa jadi ribut. Mungkin itu yang dihindarin sama Polresta dari daerah sana. Masuk akal, nggak apa-apa. Tapi yang perlu dikhawatirkan adalah pada pendukung Persis Solo sendiri. Kenapa dia nggak bisa pakai stadionnya? Karena stadion lagi direnovasi untuk Piala Dunia Junior. Nah ini harusnya si Persis ini cari opsi lain dia. Karena apa? Karena misalkan sekarang renov untuk Piala Dunia Junior. Mainnya gue gak tahu kapan, masih pertengahan. Nah, sebelum dipakai pun itu rumput nggak boleh dipakai karena untuk menjaga kualitasnya. Jadi gue yakin putaran kedua ini memang Manahan itu nggak akan pernah dipakai. Jadi harusnya nyari opsi lain. Kalau Manahan nggak bisa dipakai, dia harus main di Sleman misalkan. Sleman yang nggak dikasih izin, ya dia nggak bakal pernah nonton timnya sampai akhir musim. Kita jangan bahas Persis lagi. Ngapain? Kita bahas Persija aja yang lagi jago. Oke. Tapi gini, ada kaitannya dengan Persija. Kayak misalkan contoh gini, di pertandingan sebelumnya Persis lawan Dewa, performanya nggak bagus Persis. Iya nggak?
Ini Persija nih taringnya nih udah ngiler-ngiler, lagi nganga nih udah ngiler-ngiler pengen siap-siap ngegigit. Ngerti nggak lo? Persis performanya kurang bagus kemarin. Ntar gue sampaikan statistiknya. Dia sekarang ada di posisi klasmen ke-12. Kalau nggak salah berapa? 20 poin kalau nggak salah. Gue nggak begitu inget. Tapi performa lawan Dewanya pun nggak bagus karena hasilnya satu sama skornya. Lo detailnya ntar gue jelasin di di statistik. Pemain yang harus diwaspadai adalah si Rodriguez. Emang agak serem sih. Ini kalau nggak salah udah nyetak 4 gol dia. Agak mengkhawatirkan. Terus yang harus diwaspadai dari Persis lagi adalah kalau dia adalah tim, dia punya rekor nih. Tim dengan passing terbanyak di Liga Indonesia. Gila. Tim dengan passing terbanyak di Liga Indonesia. Berarti apa? Berarti nggak ada yang maruk pemainnya. Dia passing-passing pendek, mau belaga tiki-taka mungkin. Tapi akurasi passingnya juga bagus. Nanti ada di statistik. Sabar, pelan-pelan. Dia, nah kalau misalkan kita ngelawan tim yang passingnya banyak, berarti dia mengandalkan ball posisi, nggak serangan balik. Kita biasa ngelawan tim yang selalu serangan balik, makanya Rio Fahmi ditaruh di posisi situ. Nah kali ini beda, Persis mainnya ini ball posisi banget. Dia passing-passing pendek, agak buang waktu memang. Mungkin itu gaya mainnya dia. Nah yang harus kita lakukan apa? Pressing. Iya nggak? Kalau misalkan dia passing pendek kita pressing, itu dia akan kerepotan, bakal banyak turnovers. Artinya dia bakal kehilangan bola dengan salah passing. Itu menjadi kesempatan kita. Nah, kalau ngelawan tim yang, kalau menurut pemahaman gue, kalau kita ngelawan tim yang temponya pelan, kita nggak bisa pakai tempo pelan juga. Kita harus pakai roket di situ. Nanti gue akan jelasin, sebelumnya gue mau bacain statistiknya dulu, biar lo pada tahu dulu apa yang akan gue omongin. Nanti ada siapa yang harus main di tempo pelan, siapa yang harus main di tempo cepat. Ini gila banget. Si Thomas Doll sebenarnya bersyukur harusnya dengan materi pemain yang ternyata gila luar biasa materi pemainnya. Oke, ini statistiknya. Penguasaan bola lawan Dewa dia dipegang sama Dewa 53%. Banyak banget 53% itu. Sedangkan Persis Solo hanya 47% penguasaan bolanya. Total tembakannya 17, berarti gawang dia gampang diserangnya. Lini pertahanan dia rapuh karena bisa 17 kali ada tembakan. Dia cuma 11, berarti memang benar dia passing-passing pendek dan membuang-buang waktu. Tembakan ke gawangnya 5 yang on target, Persis lebih efektif 7. Tapi di kita beda. Kita ada Ferrari masih main nggak ntar? Mudah-mudahan udah sembuh. Kita kuat banget lah, pertahanan kita jangan dikhawatirkan. Ada kuda di situ yang kemarin bikin salah, ternyata membalas kesalahannya dengan cetak gol yang menggemparkan dunia. Ya salam. Oke. Operannya juga sama. Akurasi operannya 83%, dengan operan yang banyak 83% itu angka yang sangat bagus. Terus peluangnya juga sama, chances created ya, mungkin peluang ini yang hampir terjadi gol itu. Misalkan nusuk-nusuk ke dalam gawang, cut inside kayak gitu, itu mungkin masuknya ke peluang. Oke. Operan silangnya, crossingnya lebih bagus dari Dewa. Tapi jelek banget ini segini rekornya. Tackle-nya biasa, intercept standar, sapuan, lagi nyapu mungkin lapangan. Nah itu lebih banyak Persis 15. Karena apa? Karena dia nyapu bola keluar, artinya dia diserang. Kan kayak gitu. Oke. Jadi lu jangan khawatir. Ini kita nih kayaknya nih, waduh. Cuman jangan dipegang omongan gue. Ntar yang ada gue bilang, gue waktu itu pernah ngomong, gue memprediksi nih kayaknya kita bisa menang 5 gol nih. Ternyata nggak 5 gol, gue yang disalahin. Mana bang, lu bilang 5 gol, katanya enggak. Jangan salahin gue, salahin pemain nih. Nah gue barusan mau ngomong begitu lagi, untung gue inget jadi nggak jadi. Tapi paling nggak, gue yakin banget kalau kita menang dan kita menguasai jalannya pertandingan. Karena tadi gue bilang, taring lagi keluar, iler lagi netes. Kita lagi lapar banget ini. Persija lagi lapar banget, macannya lagi udah pengen makan. Ngerti nggak lu? Lu ngerasain gak tuh apa yang gue rasakan? Oke. Jadi gini, yang tadi balik ke siapa pemain yang harus main. Kalau main ball posisi itu dia rentan dengan serangan balik. Kita pernah peragain itu, kita main ball posisi, kita kalahnya, kita mampusnya itu ketika diserang balik. Karena apa? Kalau main ball posisi otomatis semua pemain itu merangsak ke depan, hanya meninggalkan 2 pemain di belakang. Misalkan Kudela sama Hansamu waktu itu kita. Kerebut babak belur gitu. Nah dia Persis mainnya kayak gitu waktu itu. Dia mau main ball posisi berarti dia terus maju ke depan. Ya. Lo dengerin gue ngomong lagi. Dia maju ke depan deh. Itu akan menyisakan 2 back di belakang. Anggaplah 2 back di belakang. Nah
Yang kita butuhkan apa? Kita jangan mainin Doni Pamungkas. Karena apa? Karena dia pemain yang stylish, yang bergoyang-goyang dendang. Kita jangan mainin Abimanyu. Kenapa? Karena Abimanyu juga pemain yang berdendang seperti Andrea Pirlo. Terus kita jangan mainin siapa tipikal-tipikal yang santai di Persija tuh. Hanno Behrens jangan juga. Kenapa? Karena Hanno Behrens juga bernari-nari juga. Kramencik juga jangan. Ini kalau menurut gue, kalau gue dijadi asisten pelatih, gue bakal ngomong begini, Mando. Kramencik juga jangan. Kenapa? Karena Kramencik juga larinya nggak kenceng. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus dipasang? Kita punya roket, jangan khawatir. Oke, gue akan bacakan siapa aja yang kira-kira harus dipasang. Menurut gue, lo setuju boleh, lo nggak setuju, lo punya pendapat masing-masing, lo komen aja di bawah. Kali beneran lo, ntar gue jadi bahan evaluasi, terus gue bikin konten lagi. Kalau sesuai sama yang lo omongin. Jadi lo komen aja. Kemarin komen gue itu hampir 1.600 komen. Gila, itu komen rekor terbanyak selama gue bikin YouTube. Jadi lo sekarang komen. Lo mau komen titik, lo mau komen apa, yang penting lo komen. Gue pengen lihat angkanya banyak. Paling nggak begitu. Oke, siapa yang harus kita pasang? Yang harus kita pasang adalah tipikal yang larinya kayak roket. Siapa aja dia? Ini gila ini. Ada Rico Kancil Simanjuntak. Kanannya Rico. Aduh gila ini. Aji Kusuma di tengah. Kita percayakan dia jadi striker. Karena kemarin dia nangis. Gue merinding lihat dia nangis sambil megang-megang dadanya. Gue edit. Gue post di Instagram. Meledak videonya. Komennya gila-gilaan. Bermain dengan hati. Gue percaya sekarang sama dia karena dia bermain dengan hati. Pasang dia di striker. Doh. Oke. Kirinya siapa? Ya salam. Osvaldo hai. Siapa lagi? Rico Kusuma Osvaldo. Waduh ini. Siapa opsi lainnya? Wah, ada Frankie Mamma Mia Misa. Bisa menggantikan di tengah-tengah nanti. Ada Nika Niko Naki-Naki di situ juga. Wah gila ini. Ini pemain-pemain muda. Lu gila. Kemarin kita menang dengan pemain muda. Lo inget-inget namanya itu rata-rata pemain muda semua. Balik lagi ke sini. Gue kadang suka lompat sono sini. Tapi gue tetap nggak lupa pembahasan yang sebelumnya. Oke, terus siapa lagi? Siapa lagi? Ada Nico, terus ada si Frankie, Nico, Osvaldo. Siapa lagi yang roket deh? Yang kenceng di Persija siapa lagi ya? Firza Andika pasti dimainin. Kok gue lupa pemainnya? Ya udah. Coba lo komen di bawah deh. Gue lupa siapa ya? Nico, Rico, Osvaldo, Ginanjar. Wah, ini Ginanjar gue bisa jadi opsi nanti karena dia kenceng juga larinya. Kenceng larinya. Jadi itu, kita punya roket. Kalau misalkan tempo dia kenceng, kita nggak bisa pressing kan. Nah, kita butuh namanya adalah pemain tengah yang flamboyan. Siapa aja yang flamboyan? Abimanyu, goyangannya indah. Di situ ada Doni Pamungkas yang lagi mainnya bagus banget. Hanno Behrens, ya nggak? Terus Kramencik dimainin. Kalau formasinya berubah menjadi cepat permainan dianya. Karena kita perlu press, kita perlu langsung serangan balik. Biasanya main bola passing pemain di depan kerebut babak belur dia kalau misalkan dari Rico, Osvaldo sama Aji Kusuma. Itu yakin gue efektif banget. Oke. Tengahnya siapa ya? Tengahnya harus petarung tinggi dong. Hanif Syahbandi sama Reski Fandi. Udah itu jangan jadi pembahasan. Harus dihajar-hajarin kayak gitu. Yang pemain yang kerja keras di tengah. Jadi dua orang itu cocok. Opsi lainnya adalah Kudi maju lagi ke kemarin. Aduh, gue seneng banget lah Kudi maju kemarin. Kudi lebih mengkhawatirkan di belakang dibanding depan. Gue di depan jago banget. Di belakang suka bikin deg-degan. Tapi nggak apa-apa. Dia jago. Timnas Ceko. Pemain Eropa. Nggak ada yang punya di Indonesia. Oke. Jadi Persija punya dua opsi permainan. Satu permainan flamboyan. Satu permainan roket. Waduh, ini gue harusnya ngambil lisensi kepelatihan. Jadi gue lebih paham nih harus ngapain kalau gue lagi ngomong kayak gini ya. Apa yang ngambil aja ya? Ntar gue pikirin. Oke. Udah. Rekor baru dari Doni Pamungkas. Dia mencetak assist pertama di Persija. Di Liga Indonesia paling enggak. Terus ada debutan baru, Aji kemarin, ada gue lupa kemarin ngebahas Dendi Maulana. Terus ada siapa lagi yang debut? Cuman Birul Waliden doang yang belum main ya. Nggak apa-apa. Gue nggak tahu itu pandangan gue. Menurut gue itu yang terbaik lah untuk Persija. Kalau misalkan lawan kita mainnya bola posisi.
Opsi pertama, opsi roket itu yang harus dipakai. Tapi kalau misalkan ternyata kita udah unggul, kita harus mainin, gaya mainnya diganti orang itu dengan pemain yang lebih flamboyan. Yang kayak tadi gue bilang, ada Abi, ada Hano, Kremencik, Doni Trimamungkas. Itu opsi lainnya. Menurut gue kayak gitu. Itu yang gue rasakan. Jadi bukannya harus begitu, enggak. Tapi gue punya analisa, lu juga pasti punya analisa. Makanya gue bilang lu komen di bawah. Oke, apalagi yang mau gue sampein? Nggak ada, cukup. Bentar, gue cari dulu catatannya. Nggak ada. Oke. Gue cukupkan video gue. Terus jangan lupa join member gue. Gue taruh linknya di deskripsi ini. Tadi gue udah ngomong belum di deskripsi tuh? Nggak apa-apa. Gue taruh linknya di deskripsi. Lu coba lihat dulu ke situ. Nanti lo kalau komen lo spesial, kebaca banget sama gue karena lo ada lambangnya di pinggir lo. Terus nanti gue mau live juga, tapi khusus yang join di member itu aja. Kita bahas yang lebih ekstrim di sana. Oke, sekian dari gue. Jangan panjang-panjang. Gue kemarin bikin video terlalu panjang 20 menit. Sakit tenggorokan gue sampai kering. Sekarang cukup. Oke, gue Persija, gue champions.